telepon sekarang. Halo, Momo. Ini Bertus, anak kelas 1B. Lu mau nggak jadi pacar gue? Enggak. Halo, halo. Hai, apa kabar? Pernah nggak sih kalian waktu SMA jatuh cinta sama seorang cewek, sampai-sampai kalian melakukan berbagai cara demi menarik perhatian si cewek itu? Bahkan sampai mengorbankan persahabatan teman kalian demi mendapatkan perhatian doi. Hal itulah yang dialami Raditya Dika dalam film kali ini yang akan Mimin bahas. Berjudul Marmut Merah Jambu, film ini bergenre drama komedi yang disutradarai oleh Raditya Dika yang dirilis pada tanggal 8 Mei 2014. Jalan ceritanya diadaptasi dari salah satu komik Raditya Dika dengan judul yang sama. Dan diantaranya dibintangi oleh Christopher Nelwan, Julian Liberty, Sonya Pandamarwan, dan Anjani Dina. Film ini menceritakan dua orang sahabat, yaitu Dika dan Bertus yang ingin mempunyai pacar. Ya, lu mau jadi pacar gua nggak? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohon hubungi beberapa saat lagi. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, mereka harus menjadi populer dan terkenal di sekolahnya. Gini, kita bikin kehebohan, kita terkenal. Mereka mendirikan grup detektif yang tugasnya menyelesaikan kasus-kasus di sekitar sekolah. Dengan begitu, mereka akan menjadi terkenal dan populer. Soalnya duit kembalian dari kantin itu kelebihan. Masa sih? Sebaiknya sih lu balikin. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Film diawali dengan Dika yang mendatangi rumah Ina dan membawakan 1000 origami kertas yang sangat banyak. Kemudian Dika malah bertemu dengan bapaknya Ina, dan Dika pun diinterogasi oleh bapaknya Ina. Selain itu, bapaknya Ina juga masih ingat kejadian ketika Ina ulang tahun, dan Dika mengacaukan pesta ulang tahunnya dengan menyetrum di bagian perutnya. Mengingat hal itu, Dika pun langsung diusir dari rumahnya. Tapi Dika kesini hanya untuk memberikan origami kertas kepada Ina dan ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu. Namun bapaknya malah beranggapan kalau Dika akan mengacaukan hari pernikahan Ina seperti yang ada di film-film. Di sini Dika bersikeras untuk tidak pergi dan meminta waktu agar bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu. Untungnya bapaknya Ina memberikan waktu setengah jam untuk Dika bercerita. Ceritanya dimulai dari sebuah telepon yang dimana Dika dan temannya yang bernama Bertus sedang mencari cewek dengan menelpon teman-teman sekolahnya dan langsung menembaknya begitu saja. Dari sekian banyak nomor yang mereka telepon, tak ada satupun yang mau menjadi pacarnya. Sampai akhirnya mereka mencoba menembak cewek dengan ngomong langsung. Tapi sebelum Bertus menembaknya, cewek tersebut sudah menolaknya. Di sini mereka berdua sangat galau banget karena tidak mempunyai pacar dan ingin sekali menjadi seperti Michael. Michael adalah anak populer di sekolahnya dan mempunyai banyak cewek serta tidak ada satupun yang tidak mengenal Michael. Sionya tikus, bintangnya Aries. Dari situ mereka ingin menjadi populer agar bisa cepat bertemu dengan jodohnya. Karena mereka sekarang dengan gurunya sendiri, gurunya bahkan tidak mengenali mereka. Sore, Bu. Itu siapa? Nggak tahu, kayaknya bukan murid sekolah sini deh. Kemudian pada saat pulang sekolah, Bertus bertanya pada bapaknya Dika, bagaimana caranya menjadi populer. Bapaknya Dika mengatakan kalau pada zamannya dulu, dengan menggunakan sepatu roda dan memakan permen karet saja sudah menjadi populer. Intinya, gaya itu nomor satu. Keesokan harinya, mereka langsung mencobanya dengan menggunakan sepatu roda di sekolahnya dan bergaya seperti anak yang sok keren. Tapi sayangnya gara-gara kehebohan mereka berdua, membuat temannya yang sedang bermain kartu malah ketahuan oleh guru, dan kartunya disita. Temannya nggak terima hal itu langsung mencutek Dika dan Bertus. Sampai mereka masuk ke UKS. Di dalam UKS, ia didatangi oleh cewek dan ia diberikan origami kertas olehnya. Di sini Dika langsung kegeeran karena cewek tersebut tahu namanya dan tahu kelasnya, yang padahal di kasurnya ada tulisannya. Tapi sayangnya ekskul yang mereka datangi sudah penuh semua dan ekskul tersebut tidak cocok dengan mereka. Sehingga mereka berdua berencana membuat ekskul sendiri, yaitu ekskul detektif, yang dimana mereka sudah menyiapkan peralatannya dan akan mencari kasus-kasus yang ada di sekitar sekolahan. Di sini mereka berkepikiran kalau apa yang dilakukan ini orang-orang akan mengatakan, kok mereka tambah keren ya? Tapi nyatanya orang-orang mengatakan, kok mereka tambah aneh ya? Bakalan diem-diem ngomong, kok mereka jadi tambah keren ya?
Kok mereka jadi makin aneh ya? Setelah itu mereka akhirnya mendapatkan kasus dari guru olahraga yang kehilangan bola basket. Mereka pun langsung menyelidiki kasus ini. Tapi sayangnya hipotesis dari Dika dan Bertus tidak ada yang masuk akal sama sekali. Sampai akhirnya datanglah Cindy yang lebih pro dalam menyelidiki kasus hilangnya bola basket ini. Kejadian yang sebenarnya, bola basket terjatuh keluar gara-gara jendela kawatnya yang jebol. Dan karena kasus ini telah terpecahkan, guru tersebut memuji grup detektif mereka. Setelah kejadian tersebut, Cindy bergabung dengan grup detektif mereka. Dan ketika akan mengadakan rapat, mereka menyadari kalau mereka membutuhkan ruangan. Sehingga mereka mencari ruangan yang akan dijadikan markas. Tetapi sayangnya tidak ada ruangan kosong untuk mereka. Kemudian tiba-tiba ada ketua OSIS yang ada masalah karena dirinya dikirimi surat kaleng yang nggak tahu dari mana asalnya. Melihat hal itu, mereka mencoba membantunya dengan mencari siapa orang yang telah mengirimi surat tersebut. Dengan imbalan, jika mereka berhasil menemukannya, akan mendapatkan ruangan. Setelah pulang sekolah, mereka mencoba mendatangi alamat yang dituliskan di surat tersebut. Tapi ternyata alamat surat tersebut tidak ada. Sampai akhirnya Dika menyadari kalau alamat aslinya telah ditipek dan diganti dengan alamat palsu. Dari situ kita dapat melihat alamat aslinya dengan menerawangnya di cahaya. Mengetahui itu, mereka langsung menuju ke alamat sebenarnya. Dan ternyata pelakunya yaitu Sasa, anak 1C. Dia pelakunya. Sasha, anak kelas 1C. Keesokan harinya, ketua OSIS langsung mendatangi Sasa dan memarahinya habis-habisan di kelas. Dan akhirnya grup detektif mereka mendapatkan ruangan, meski ruangan tersebut harus gabung dengan ruang piala grup basket. Hari demi hari kasus terus berdatangan ke mereka, dan mereka menyelesaikan masalah yang datang dengan lancar. Sampai akhirnya wajah mereka ditempel di mading sekolah. Dika yang melihat mading tersebut sangat senang sekali dan merasa bangga. Tidak lama kemudian datanglah Ina yang meminta tolong ke Dika, yaitu Ina mengajak grup detektifnya Dika untuk datang ke acara radionya. Dika pun langsung memberitahukan ke anggotanya, dan di malam harinya mereka langsung pergi ke lokasi. High School in Love, yeay! Singkat cerita, keesokan harinya grup detektif mereka dipanggil kepala sekolah, dan diberikan kasus yang sangat penting, yaitu ancaman pembunuhan kepala sekolah. Ancaman tersebut dituliskan di tembok sekolah dengan gambar yang mengerikan. Tulisannya bisa kalian baca sendiri. Oke lanjut. Setelah itu tiba-tiba Dika menuduh Michael yang telah melakukannya, padahal dirinya belum tahu kebenarannya. Di sini sebenarnya Dika sangat suka sekali dengan Ina, tapi sayangnya Ina lebih dekat dengan Michael, sehingga Dika menjadi cemburu dengan Michael, dan menuduh Michael yang telah melakukan ancaman itu. Karena itulah membuat Dika menjadi sangat egois dan tidak memikirkan anggotanya. Sampai-sampai hipotesis yang dibuat mengenai Michael tidak masuk akal sama sekali. Kepala sekolah yang mendengar itu pun langsung tidak mempercayai grup detektif mereka, karena Dika mengada-ngada. Cindy yang mengetahui kalau Dika memanfaatkan mereka hanya untuk mendapatkan Ina, melihat hal itu Cindy telah salah menilai Dika dan langsung pergi meninggalkannya. Bertus yang mendengar mereka berdua bertengkar dan mengetahui kalau Dika telah menipunya, dan akhirnya persahabatan mereka dan grup detektif mereka menjadi bubar. Singkat cerita, ayahnya Dika mengetahui kalau Dika sedang marahan dengan Bertus, langsung mengajaknya pergi keluar dan mengajak Bertus juga untuk pergi dengannya. Di sini ayahnya Dika mencoba memperbaiki hubungan mereka berdua dengan mengajaknya makan bersama, dan akhirnya mereka berdua sudah berbaikan. Setelah itu mereka langsung pergi ke rumah Cindy untuk meminta maaf dan mengajak Cindy untuk kembali lagi ke grupnya. Untungnya Cindy mau memaafkannya dan mau kembali lagi ke mereka. Sahabat terbaik yang pernah ku miliki. Keesokan harinya pada saat hari ulang tahun Ina, Cindy dan Bertus telah membuat rencana untuk Dika, agar Dika bisa menarik perhatian Ina. Namun pada saat berpidato, Dika malah tidak membaca teks yang telah dibuat teman-temannya, dan malah menyampaikan perasaan hati yang sebenarnya, yang dimana ia sangat menyukai Ina dan merelakannya dengan Michael. Kemudian ketika ayahnya Ina datang menghampiri Dika, tiba-tiba Bertus malah menyetrumnya dan membuatnya dibawa ambulan ke rumah sakit. Di rumah sakit Dika berdua dengan Ina, untuk menunggu ayahnya yang sedang dirawat. Di sini Dika menanyakan kenapa waktu itu Ina memberikan origami kertas kepadanya, yang ternyata Ina memberikan itu kepada orang-orang yang tidak beruntung, dan dari sinilah Dika berjanji kepada Ina, kalau Ina menikah dengan Michael, ia akan memberikan 1000 origami burung kepada ayahnya Ina, dan cerita pun selesai.
Itulah cerita dari Dika yang telah menceritakan kejadian sebenarnya kepada ayahnya Ina. Di sini Dika sampai pulang larut malam karena keseruan bertukar cerita. Sesampainya di rumah, Dika langsung menelpon Bertus dan mengajaknya keluar. Dan ketika ditelepon, Bertus ternyata mempunyai 2 istri. Cantik-cantik pula istrinya. Di pagi harinya, Dika dan Bertus mendatangi lukisan ancaman pembunuhan kepala sekolah yang masih belum terpecahkan. Setelah itu, pada saat pernikahan Ina, Dika mencoba mencari Cindy yang katanya juga datang ke acara tersebut. Di sini Dika bertemu dengan Michael, yang ternyata dia malah menjadi pelayan di acara pernikahan Ina. Dan Ina menikah dengan laki-laki lain. Kemudian akhirnya Dika bertemu dengan Cindy setelah sekian lama tidak bertemu. Di sini Dika menanyakan mengenai ancaman pembunuhan kepala sekolah waktu itu yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dika menyadari kalau itu adalah pesan dari Cindy melalui petunjuk yang telah diberikan. Petunjuk pertama yaitu ada di tulisan grafitinya, yaitu untuk dibaca berdua. Dan jika dibaca menjadi, "Aku tak menyangka jatuh cinta semudah ini kepada sahabat baruku." Petunjuk kedua ada di handuk yang diberikan kepada Dika waktu dulu. Di dalam handuk tersebut terdapat gambar marmut yang sama dengan yang ada di grafiti. Petunjuk yang ketiga, pada saat Dika di kantin, Cindy mengatakan ada kasus baru untuknya. Pada waktu itu Cindy ingin Dika memecahkan kasus yang telah Cindy buat untuknya. Karena pesan dari kasus itu adalah pesan cinta dari Cindy untuk Dika. Mendengar Dika telah memecahkan kasus itu, langsung membuat Cindy menangis terharu dan menanyakan apakah ia masih menyimpan handuknya. Dan untungnya Dika masih menyimpan handuk itu dengan baik. Selain itu, ternyata Cindy telah menunggu Dika selama 11 tahun sejak ia bertemu dengannya waktu SMA. Dan pada akhirnya, sekarang Dika mengajak Cindy untuk hidup bersama dan cerita pun tamat.